Dan saya memahami betapa bahagianya saya dalam jiwa saya. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Itu pertama. Sebaliknya juga, di antara kita ada pekerjaan, tiba-tiba kita dikasih duka di satu tempat. Oh, luar biasa, senangnya hati kita. Ini kita ambil contoh perumpamaan supaya mendekat. Saya bilang, kenapa saya bisa ngomong begini? Supaya kita bisa introspeksi diri. Allah bilang, manusia kuciptakan menjadi khalifah di muka dan untuk menguasai alam semesta. Untuk menguasai alam semesta itu bukan untuk memiliki, arti menguasai kita memberi kepada orang yang sekeliling kita. Ini. Marilah kita berpikir. Dan kita ambil satu patokan, ambil satu renungan. Bahwa orang-orang yang uangnya miliaran bahkan triliunan ada di sekeliling kita. Mereka tidak peduli apa yang diajar oleh agama, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka merasa mencintai benda itu, harta itu. Karena mereka merasa saya dari nol sampai saya berhasil. Tetapi mereka orang lupa dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pribadi saya, mohon maaf, saya malu. Karena pertama malu pada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya akan punya ilmu hebat. Tapi begitu saya sadar, astagfirullahaladzim, saya malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ternyata Allah yang lebih kuasa daripada kamu. Sehingga ilmu ini saya anggap titipan dari Allah dan saya sampaikan kepada rekan-rekan, baik itu orang tua, anak muda, perempuan, laki-laki, dan lain-lain. Karena saya bilang gini, saya pernah berjalan dengan orang muslim. Kalau saya berjalan dengan mereka, saya tidak memakai kacamata agama. Saya bilang sama mereka, marilah kita berbicara memakai kacamata agama Tuhan, pakai kacamata Tuhan. Kenapa? Tuhan itu mengajarkan setiap umatnya kebenaran. Saya bilang tadi, karena di dalam Tuhan itu ada kasih dan sayang. Pernah beberapa malam saya bilang, coba kita renungkan, kita ini banyak dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kasih sayang kita diberi waktu untuk mencari jalannya, untuk mencari jalan yang sesungguh-sungguhnya yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini kita sangat berbahagia lah, ya, bahwa malam ini Bapak dan Ibu-ibu diberi petunjuk sama Allah. Coba kita kembali lagi, kita kembali pada diri kita masing-masing. Adakah terlintas atau sebaliknya saya akan mengajarkan orang? Tidak. Sebaliknya juga Ibu dan Bapak akan menerima pelajaran dari saya. Karena apa? Di situ ada ridho Allah, di situ ada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho dan hidayah Allah inilah harus kita pertahankan. Saya yakin kepada Bapak dan Ibu-ibu yang ada di jauh dari saya. Jadilah keimanan itu sebagai taman atau kembang surga di dalam tubuh kita. Dan kembang surga itu jangan sampai layu. Kita sirami dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim inilah air marifatullah atau air marifat yang sering kita pakai dalam hakikat. Bukan air yang kita minum, bukan. Dalam artian. Maka pernah saya bilang, ya,
Mandikan dirimu bukan dengan air. Bungkus dirimu bukan dengan kain kafan. Kubur dirimu bukan dengan tanah. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Mandikan diri bukan dengan air. Dengan apa? Air marifatullah. Apa arti air marifatullah? Ilmunya Allah. Itulah air marifatullah. Bungkus dirimu bukan dengan kain. Bukan. Bungkus dengan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kubur dirimu bukan dengan tanah. Kubur diri kita di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matikan dirimu sebelum kita mati. Sesungguhnya manusia itu sudah mati sejak dilahirkan. Ini harus kita pahami sebenarnya. Ya. Kenapa saya bilang tadi? Ya. Aku ditukar dengan bumi yang lainnya. Kondisi-kondisi internal tidaklah tunduk kepada perbatasan atau pembatasan Dunun Bisri memberitakan muridnya yang telah berbakti selama bertahun untuk membuangkan ketaatan kecuali fardu dan sunnah. Dunia ini adalah nafas Tuhan. Saya ulang lagi, dunia ini adalah nafas Tuhan. Dia adalah suatu pembatasan daripada baik irahman atau lihat faidi al-Quds. Alamu karbun. Saya ulangi, alamu karbun min karbu rahman. Dunia adalah pengeluaran tiupan dan nafas Tuhan. Dalam kehadiran Maha Penguasa, engkau bisa mencapai fana dalam satu nafas yang selama bertahun-tahun usah tak tercapai. Ya. Sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari bertahun-tahun yang kau hitungkan. Tadi. Perlahan-lahan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya itu adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita lampu. Itu berada dalam sebuah gelas. Itulah cahaya yang bersinar daripada lampu dalam kalbu yang berada di dalam isi atau lubang yang tak tertulis dindingnya yang adalah dalam tubuh kita. Karena keseberagaman adalah dalam sumbu dan bukan dalam cahaya. Kenabian berasal dari Adam dan menjadi sempurna dalam khatim. Soalnya yaitu atas Muhammad mempunyai sirkuit kontaknya dalam semua nabi-nabi dan memperlukan dirinya sendiri dalam itu wasilah atau wilayah. Bagaimana tetap di dunia dan mengenai putaran kedua dalam perjalanan salib adalah menafsirkan dalam satu kemampuan khusus. Ini saya bilang tadi, kalau kita mau pahami bagaimana kita bisa mentelaah yang saya bilang tadi kepada rekan-rekan. Adapun malam ini saya menyampaikan adalah suatu pegangan dari kehidupan. Ya. Ilmu yang saya sampaikan sudah ada pada diri ibu dan bapak masing-masing. Tapi jangan berkecil hati, jangan ada prasangka dalam diri kita. Oh, kenapa saya tidak bisa begini? Kenapa saya bisa begini? Bersyukurlah. Kita harus bersyukur. Itu sebenarnya tadi tingkat makom salib itu tidak sama. Ada dia seperti bodoh, memang seperti bodoh. Tetapi kadang karena dia ingin memperlihatkan ini ada, timbullah suatu perkataan itu. Tadinya yang kita tidak tahu akan tahu.
diberitahu kita dituntun oleh tim musik. Kadang-kadang saya sendiri bertanya juga dalam hati awal-awal, benarkah saya sampaikan ke mereka? Tetapi dalam hati saya teguh, jangan kamu timur rambut. Ini yang saya pegang. Maka saya bilang tadi, bagaimana kita bisa masuk ke ranah Muhammad? Atau kalau kita lupa Muhammad. Saya pernah bilang kan, kita ini dekat dulu dengan Muhammad. Kalau sudah dekat dengan Muhammad, sudah tahu kehadiran Muhammad, berarti kita sudah tahu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita belajar bukan untuk mencari pintar. Kita belajar satu, pertama kita mencari paham, kedua ingin sempurna di hadapan Allah. Masalah pintarnya itu nanti ada waktunya. Ada waktunya nanti masa pintar. Salah satu contoh saya. Salah satu contoh saya bilang kepada rekan-rekan yang ada ini. Saya belajar dari tadi saya dari SMP kelas 1 sampai saya tamat STM. Ya. Itu saya tidak pintar-pintarnya. Mengerti. Saya pintarnya itu mulai saya pintar, saya terbuka. Saya pintar. Saya terima biar dari Haji Asad 2009 bulan 2020 bulan Maret, tanggal 11 Maret. Ya. Saya pintarnya tuh mulai muncul itu 2017. Mulai muncul. Biasa. 2017, 2018 puncaknya sudah saya. Tapi saya belum membuka diri. 2019, 2018, 2019 pertengahan, awal-awal yang saya lihat adalah saudara saya sendiri. Karena waktu itu adik saya kena kanker payudara. Saya kasih sama beberapa orang. Alhamdulillah sampai sekarang. Maka saya bilang tadi, kayak ibu-ibu yang ada di grup ini, saya punya target. Dalam arti bukan mendulai Maha Kuasa. Saya punya target. Kalian lebih dari 3 tahun baru paham. Itu sudah lama, kelamaan kalau dalam 3 tahun ini. Kalau kalian tiap malam berdialog dengan kita, sudah sampai 3 tahun. Sampai potong setengah. 1 tahun lah. Sudah paham. Saya bilang tadi. Bagaimana kita paham tentang ilmu? Marilah kita belajar dengan anak kecil dan orang tua. Itu yang kunci utama. Anak kecil itu adalah apapun kelakuannya, itu udah kalau Allah Ta'ala. Tidak bisa kita marah. Karena akal baliknya belum ada. Sama juga orang tua yang sudah umur 80 ke atas. Itu kan dia kembali lagi seperti anak kecil. Disitulah kita memahami, mau betul-betul paham tentang sifat-sifatnya Allah. Sama. Kedua, kalau mau paham ilmu ini, jangan cari di hutan, jangan cari di sepi. Kalau sepi kita mencari ke sepi-sepi, nanti jin dan setan bisa masuk ke tengah pasar. Lihat kelakuan itu, lihat kelakuan orang di pasar itu baru kita paham. Atau di mall-mall, kita lihat kelakuan itu. Ini secara akal saya pelajari. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa orang? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri.
Kita pergi ke pasar cari apa? Kita pergi ke mall cari apa? Kita pergi ke mall, ke pasar, kita cari kebenaran. Apa yang kita lihat? Macam-macam. Itulah namanya kebenaran. Pergi pasar kita ketemu lombok, tomat, ikan, bawang, dan lain-lain. Itu namanya kebenaran. Sama juga di mall. Bermacam-macam kita ketemu kebenaran itu. Supaya kita bisa paham. Maka saya bilang tadi, kita kalau belajar ke dalam diri dan keluar diri. Jangan keluar diri. Saya bilang tadi, di sini tubuh dibandingkan dengan cermin dan ego yang tidak dibelakangkan ada yang kerja. Apabila saling mengubah keberadaannya di dalam kekosongan ketiadaan, maka semua perbuatan gerak-gerik dan lain-lain menjadi perbuatan gerak-gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar ketika orang Islam melemparkan batu kepada musuh dalam perang Badar. Engkaulah pencipta dan aku adalah ciptaanmu, abdimu. Sudah terlihat dalam syirik ikasi ini berhubungan dengan syirik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan, aku berlindung padamu daripada syirik. Semua perbuatan baik dan jelek adalah syirik. Kalau tidak engkau melenyapkan dirimu sendiri di dalam Tuhan, engkau tak bisa lari daripada syirik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah penyangkalan atas syirik dengan penguatan atas tauhid. Seorang muhid adalah seorang yang memutuskan dirinya dari syariah dan tarikat dan memuaskan dirinya sendiri dengan kepercayaan berdasarkan pengetahuan dengan percakapan mengenai hal tertentu. Seorang mahawid adalah seorang yang telah mencapai hal dan senantiasa mempunyai pandangan kebenaran yang benar-benar dan tak pernah melupakan suatu hal pun daripada syariah kecuali bila dia gagal oleh hal. Inilah kufur dan Islam masing-masing ada dua macam, kufur maturi kisasa dan kufur utulen. Bisa Islam maturi dan Islam utulen. Kufur mereka sangat dikenal dengan punya kebenaran dan inilah yang artinya sebenarnya saya bilang tadi. Maka kalau kita mau berbicara, saya bilang tadi, apa? Bagaimana kita berulang kali saya bilang, jangan sampai kita terhindar supaya kita bisa menghilangkan ini sebentar ini. Laisa fi wujudi illallah, tak ada siapapun yang lain dalam keberadaan kecuali Tuhan. Inna anna, ulangi, ini anna ilaha la ilaha illa anna. Aku adalah Tuhan, Tuhan kecuali aku. Siapa yang bisa mengatakan aku kecuali Tuhan itu sendiri? Kadang-kadang kita tidak bisa memahami sebegitu dalam. Maka saya bilang tadi pada teman-teman, marilah kita memberanikan diri dalam artian jangan ada lagi perasaan yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga sendiri. Hakikat setiap kata adalah alif. Hakikat daripada alif adalah titik. Hakikat daripada titik adalah hakikat daripada cinta. Hakikat daripada cinta adalah asap. Hakikat daripada asap adalah benih biji dan padi-padian, dan hak daripada benih adalah unsur hawa, dan hakikat daripada unsur hawa adalah cahaya Tuhan.
fi hagi garbi dani turi das ats bitariki darun abi hayat. Kegelapan adalah cahaya dan zat, dalam adalah air dan kehidupan. Jika engkau memandang tinta huruf menghilangkan, dan jika engkau memandang huruf tinta akan menghilang. Zat jelas kelihatan dengan dua kesempurnaan, yakni zat menyatakan diri dalam dirimu dengan jamal keindahannya dan jalal keagungannya. Jika dia tidak menyatakan diri dalam dirimu, di mana lagi dia akan menyatakan diri? Ya. Jadi Garta jeli ikas kahi surah i insan bibin dati hab raas sekara adaru kandan bibin. Jika engkau hasrat akan munculan pandangannya wajah manusia, pandangan itu di situ zat Tuhan sederhana dalam senyum, zat dalam tahap kolbu tidak menyadari bahwa ada di dalam diri manusia. Ini kadang-kadang kita tidak akan pernah menyadari. Kan saya bilang tadi, yang mampu menerima zat Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia, selain dari tidak. Selain dari itu tidak bisa sanggup, kan? Tidak sanggup. Kalau hanya menampung, siapa yang sanggup menampung zat Allah Subhanahu? Ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita untuk mempelajari tauhid. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang yang muslim ini tidak begitu sampai ke sana. Dia sholat, hanya dia sebut nama. Nah, saya tidak pernah mau menyalahkan orang bersyariat, tidak. Tapi kita merasa kasihan. Apakah nama itu bisa menolong? Alif lam lam ha hanya menghidupkan nama Allah. Kalau kita buang alif, kita yang menyebut lillah, tidak bisa disebut Allah. Alif itu hanya menghidupkan hurufnya Allah atau namanya Allah. Tetapi alif itu bukan diri, bukan zat. Alif itu kalau kita hakikatkan diri atau tubuh atau jasad, maka kalau kita berpulang ke rahmatullah, kita akan berhimpun menjadi huruf alif. Itu yang benar. Bukan alif itu diri atau zat. Dari mana ceritanya? Kalau kita paham sampai ke situ, saya kan di Al-Quran tidak pernah mengatakan alif itu diri, alif itu zat. Emang zat itu berhuruf, Tuhan itu berhuruf. Kalau Tuhan berhuruf berarti tidak suci dia. Kalau hurufnya Allah, namanya Allah, ya benar. Maka saya bilang tadi, tidak kalimat hurufnya Allah, yang mana yang dikatakan Allah. Nanti satu saat saya akan uraikannya supaya ibu-ibu dan rekan-rekan mengerti. Makanya kadang saya dengar orang menguraikan itu, saya diam. Bukan saya tidak mau banyak, bukan saya mau banyak, saya diam. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting kita, saya bilang tadi, jangan berpegang kepada kepada huruf, karena huruf itu bisa binasa. Tapi berpegang pada yang punya huruf supaya tidak binasa. Kan sudah tugas Allah mengatakan wa'lam bil jannah, kekal Tuhan yang mempunyai kebesaran. Itu jelas. Sekarang kalau kita mau menghasilkan baik kepada teman-teman yang ada di satu grup ini, bila ingin bertanya, marilah kita terjadi dialog supaya kalau cuma